Halo teman-teman, hari ini Purwohen bakalan coba untuk jelasin eh, apa sih bedanya antara Nginx open source dan Nginx Plus. Oke, jadi singkat aja. Jadi sebenarnya Nginx open source dan juga Nginx Plus ini bedanya ada satu yang cukup jelas ya. Jadi practically kalau kita bisa bilang Nginx Plus ini adalah versi berbayarnya dari Nginx open source yang teman-teman biasanya pakai. Lalu untuk list perbedaan di sini, ini bisa dilihat di website yang ada di bawah kiri ini ya. Nanti saya akan put di description box juga. Whether bedanya antara open source dan Nginx Plus itu dari segi fitur itu apa saja. Jadi selain dari segi fitur juga sebenarnya Nginx Plus sudah ada supportnya ya. Jadi kita bisa bilang dia ada SLA-nya untuk support dan juga akan diberikan untuk patching. Jadi kalau misalnya untuk kita bilang Enterprise Editions, maka Nginx Plus itu adalah sangat cocok sekali ya. Kalau kita bandingin dengan Nginx open source, dimana kalau open source kan semuanya akan berupa community base. Sehingga kalau misalnya kita perlu ada masalah atau misalnya ada isu, ya itu berarti harus tanya ke public forum ya untuk mendapatkan jawaban dan itu nggak ada SLA. Seperti itu. Nah, tapi hari ini saya akan mencoba bahas dan coba fokus untuk ke fitur-fitur yang membedakan antara open source dan yang plus. Oke, jadi kita akan mulai dari features pertama ya. Jadi features pertama yang membedakan antara open source dan Nginx Plus itu adalah untuk feature dari Active Check. Jadi kalau kita lihat di sini, untuk Nginx Plus ini akan berbeda ya. Jadi nanti di setiap presentasi saya akan coba tunjukin bedanya untuk dari segi binaries-nya ya. Jadi kita bisa di sini Nginx Plus itu punya additional argumen kita bisa bilang. Jadi kalau misalnya kita lihat di Nginx Plus, argumennya itu ada match conditions. Jadi di sini kita bisa lihat, di sini pertama, kalau di open source itu nggak akan bisa nge-define yang namanya health check ini. Jadi ketika kita define di yang open source, maka health check ini dia nggak akan ngelakuin apa-apa ya. Tapi dengan Nginx Plus, feature health check ini, itu akan bisa ngelakuin health checking yang berdasarkan interval gitu. Jadi kita bisa bilang dengan namanya active health check. Jadi dia secara interval dia akan bisa melakukan health check mau ke URI dan itu bisa kita tentukan response condition-nya. Jadi di sini kita bisa lihat dia match conditions. Jadi di sini kalau misalnya dia match conditions dan statusnya itu tuh yang direspons oleh backend adalah HTTP 200 dan di body tidak ada kata-kata maintenance-nya. Nah, nanti ketika itu udah masuk, maka dia akan anggap kalau servernya healthy. Tapi kalau misalnya ketika dia nggak match conditions ini, maka dia akan bisa mark servernya sebagai fails. Kalau misalnya di kondisi seperti ini, dia akan di markdown setelah health check-nya dilakukan ngecek 2 kali ya. Jadi setelah fails-nya 2 kali, maka dia akan menganggap kalau server ini sebagai down. Gitu. Lalu kedua ya, features kedua yang membedakan antara open source dan plus itu adalah untuk DNS Discovery Integrations. Jadi kalau yang plus itu dari Nginx Plus-nya sendiri, itu kita bisa daftarin upstream-nya dengan FQDN ya. Ini bisa dilihat di sini contohnya. Kita bisa daftarnya dengan fully qualified domain name, jadi udah nggak perlu daftarnya dengan IP dan port lagi. Seperti itu. Dan juga Nginx Plus, dia bisa connect ke DNS resolver ya. Jadi nanti dengan binary yang plus, kita bisa tambahin argumen DNS resolver dan juga upstream-nya dengan FQDN dan port seperti itu. Jadi kita udah nggak perlu lagi define untuk yang IP. Dan ini sangat-sangat membantu ya sebenarnya ya. Kalau misalnya kita bilang semua tipe backend kita akan sering misalnya ngelakuin scale out ya ataupun scale in, dengan adanya integrasi ke resolver ini, maka semuanya akan membuat hidup kita jauh lebih mudah. Jadi kita nggak perlu sering-sering melakukan perubahan di upstream server. Seperti itu. Lalu perbedaan yang ketiga adalah adanya kapabilitas untuk session persistence.
Jadi dengan Nginx yang plus, kita udah nggak perlu lagi istilahnya nambahin add-on ataupun kita bikin luas script ya di dalamnya. Semuanya ini akan bisa otomatis ngelakuin sticky session cookies. Jadi dari komen ini bisa dilihat di sini. Dari Nginx sendiri dia akan membuat cookie yang namanya server ID gitu. Jadi nanti setiap kali ada request datang dari satu klien, Nginx akan masukin cookies server ID, sehingga ketika ada subsequent request, dari Nginx akan membaca server ID ini, dan akan diteruskan ke backend yang sama, seperti itu. Lalu features menarik berikutnya adalah cache purging ya. Jadi kita seperti yang kita udah pasti banyak gunakan, jadi di Nginx open source juga, itu kita akan pasti banyak menggunakan fitur caching dari Nginx ini, karena ya terus terang features caching dari Nginx ini sangat powerful ya. Nah, tapi dengan Nginx Plus, kita punya features yang namanya itu cache purging, dan cache purging-nya ini bisa melalui API ya. Jadi kita sudah tidak perlu lagi yang namanya ngelakuin purging cache. Itu perlu maintenance window istilahnya. Jadi kalau misalnya biasanya kalau kita bilang web server yang lain, yang cache purging-nya belum ada API-nya, atau misalnya di Nginx open source, ketika kita mau ngelakuin purging cache ya, jadi misalnya kita ubah CSS-nya, atau misalnya mungkin JavaScript-nya kita upgrade versions, seperti itu. Nah, karena itu udah di cache, maka kita biasanya perlu maintenance window, mungkin jam 10 atau misalnya jam 12 malam ya. Itu kita harus stop dulu Nginx-nya, terus kita harus remove file caching-nya, dan harus kita start lagi Nginx servernya. Sehingga itu ya terus terang untuk operasional akan memakan waktu yang lumayan ya, apalagi throwback-nya seperti itu. Tapi dengan Nginx Plus purging cache-nya kita bisa hit dengan API ya. Jadi di sini kita bisa lihat, di sini kita define suatu hash map. Hash map ini juga hanya bisa di define di Nginx Plus ya teman-teman. Jadi di sini kita pasang hash map, di mana kalau ada request methodnya itu isinya adalah purge, atau dia masuk ke purge method, maka kita anggap purge-nya adalah 1, seperti itu. Tapi kalau dia nggak punya, maka default-nya itu adalah 0. Jadi setiap kali ada request yang memanggil purge method, jadi seperti di sini contohnya, di server kita, itu dia akan automatically purge cache-nya. Jadi sehingga kita udah nggak perlu maintenance window lagi, dan ini purging-nya adalah real time dan tanpa perlu restart server ya, teman-teman sekalian. Jadi ini akan mempermudah sekali kalau dari segi operasional. Nah, kita akan lanjut ya ke perbedaan features yang selanjutnya, di mana itu adalah untuk security controls. Jadi di sini kita bisa lihat kalau untuk Nginx Plus itu udah support ya, kita bisa bilang, atau ada feature security tambahan kalau kita compare dengan open source. Jadi di sini kita bisa lihat untuk Nginx Plus itu sendiri, kita ada untuk ngelakuin cross-check ke JWT authentication. Jadi di sini kita cukup perlu untuk nge-provide Java JSON Web Keyset-nya. Jadi setelah kita provide keyset, itu maka dari Nginx sendiri dia akan bisa ngelakuin validations atau ngelakuin validasi ya ke keyset tadi gitu. Jadi nanti dari request ketika dia dapat JSON Web Token, itu nanti JSON Web Token-nya akan divalidate berdasarkan JSON Web Keyset-nya yang di dalamnya. Sehingga kita udah nggak perlu lagi bikin code untuk ngelakuin validasi JWT kita, seperti itu. Atau bahkan kalau misalnya kita udah punya federations ya, atau kita punya basically access manager, itu kita juga bisa lakukan, di mana nanti untuk JWT request-nya kita akan bisa melakukan validasi ke OAuth server kita gitu. Di sini kita bisa lihat, di sini kita ada identity provider example, di mana nanti JWT token kita atau Nginx akan request keyset-nya itu dari identity provider yang bersangkutan, seperti itu. Jadi kita juga bisa nggak cuma di file, tapi kita juga bisa request ke identity provider-nya gitu. Dan juga lalu Nginx kita juga bisa yang namanya
integrate ya dengan Nginx Web Application Firewall atau App Protect gitu. Jadi ini beda dengan mode security. Jadi ini menggunakan binaries-nya dari F5. Jadi dari F5 kita tahu itu udah di ladder quadrant ya. Jadi nanti dengan Nginx Plus kita bisa ngelakuin integrasi dengan Nginx WAF-nya, di mana itu ada produk lain yang bernama App Protect. Mungkin dari App Protect saya akan bahas di modul ini ya, karena di sini kita cuma fokus lebih ke bedanya antara open source dan plus. Oke. Nah, lalu juga untuk monitoring sendiri, Nginx Plus kita punya dashboard monitoring ya, yang lebih lengkap kalau kita compare dengan yang di Nginx open source seperti itu. Jadi kalau misalnya kita lihat untuk Nginx Plus sendiri, kita ada 90 lebih additional metrics kalau kita compare dengan Nginx open source. Dan juga semua data ini, yang additional metrics tadi, ini bisa kita lempar ya ke berbagai macam application monitoring, seperti contohnya kayak App Dynamics, Datadog, ataupun Dynatrace. Dan mereka udah punya plugins-nya. Jadi di mana ada plugins khusus untuk Nginx open source, dan juga plugin khusus untuk Nginx Plus. Seperti itu. Nah, di sini saya bakalan contohin ya. Jadi ini contohnya dari dashboard Nginx Plus sendiri. Jadi nanti setiap instance Nginx Plus itu akan punya dashboard yang seperti ini. Jadi di sini juga teman-teman bisa akses kalau mau lihat ke demo.nginx.com. Ini bisa diakses dan open for public ya, teman-teman. Jadi di sini kita bisa lihat kayak contohnya jumlah request, lalu total SSL connections. Nah, di sini kita bisa lihat dari server zones ya. Jadi ini adalah server yang diekspos oleh Nginx itu sendiri. Kita bisa lihat ini contohnya ketika request dan response ya. Kita bisa lihat total request-nya, kita juga bisa lihat total response-nya. Seperti itu. Dan juga di sini kita bisa lihat untuk rate limiting ya. Jadi di sini kita bisa lihat ketika ada beberapa server yang kita tambahkan untuk fitur rate limiting dari Nginx, maka kita bisa lihat berapa banyak sih data yang real time, itu yang ke delay, ataukah ke reject, seperti itu. Jadi di sini kita bisa lihat, kita bisa ganti-ganti ya, mau 1 menit, 5 menit, ataupun 15 menit untuk total datanya. Nah, lalu kita juga bisa lihat dari sisi backend. Jadi nanti kalau misalnya kita lihat dari backend server, di sini kita bisa lihat di demo backend ya. Contohnya, itu kita bisa lihat ada total downtime-nya. Jadi di DT ini adalah total downtime-nya. Jadi kita bisa tahu kalau backend kita ada yang mati, ataukah ada yang nggak healthy, seperti itu. Kita juga bisa lihat dari sisi responsnya. Jadi kita bisa lihat dari masing-masing backend kita ini yang ngasih respons 200, 300, ataupun 400 gitu. Dan ini teman-teman mesti aware ya. Jadi kalau misalnya ketika kita banyak dapat request yang responsnya itu tuh berupa 300 atau 400, itu bisa menjadi salah satu tanda ya kalau web server kita sebenarnya sedang di scanning. Dan itu harus hati-hati. Seperti itu. Lalu berikutnya juga di sini kita ada health monitoring ya. Ini adalah active health check tadi, dan ini berbeda dengan server checks ya. Jadi kalau misalnya kita lihat yang open source itu sebenarnya dia cuma punya server checks di sini. Jadi server check itu maksudnya apa? Jadi harus dapat request dulu. Jadi kalau misalnya dia di server check ini dengan request itu nambahnya itu tuh akan skalar ya, atau istilahnya sama nambahnya. Jadi server check ini namanya berdasarkan request. Jadi dia harus dapat request dulu baru server check ini bisa tahu apakah servernya masih healthy ataukah sudah not available, seperti itu. Tapi kalau kita lihat di health monitoring ini, itu kita bisa lihat nambahnya ini gradually secara interval. Jadi ini 1 second sekali dia nambah. Jadi ini merupakan active health check tadi. Jadi dia bisa health check berdasarkan HTTP response dan juga berdasarkan response body dari backend kita ya. Seperti itu. Dan dari matrix yang kita punya juga bukan cuma HTTP ataupun back-end dan front-end ya, teman-teman. Tapi kita juga bisa punya data untuk TCP dan UDP. Jadi di sini kita bisa lihat yang diekspos oleh Nginx, TCP UDP zones-nya. Dan ini kita juga bisa data back-end-nya. Jadi kayak misalnya tipe back-end kita mungkin berupa database, misalnya Postgre. Ataukah misalnya berupa DNS server gitu. Yang di load balance oleh Nginx itu kita juga bisa lihat
ke semua datanya gitu. Nah, lalu di sini kita juga punya data untuk caching-nya ya. Jadi kayak caching data, hit ratio-nya seberapa tinggi, dan seperti yang kita tahu ya kalau untuk caching, semakin tinggi hit ratio berarti semakin bagus. Jadi semua traffic di-serve oleh cache, nggak perlu sampai ke backend server kita. Gitu. Dan kita juga di sini ada datanya ya untuk memory usage ya. Apakah memory usage yang kita gunakan untuk caching ini udah cukup, ataukah udah penuh seperti itu. Dan juga untuk disk usage caching-nya udah terisi seberapa banyak. Seperti itu. Dan data ini semuanya udah di-provide oleh Nginx kita sendiri. Jadi ini balik lagi, ini kita bisa akses di demo.nginx.com. Oke. Lalu kita lanjut ke features berikutnya ya. Jadi features berikutnya itu adalah HA. Jadi kalau untuk Nginx Plus, itu by default sudah ada script-nya untuk install HA. Jadi kita punya modulnya namanya HA Keep Alive. Jadi dengan modul HA Keep Alive ini, kita bisa ngelakuin HA aktif-aktif ataupun aktif-pasif untuk Nginx Plus instance kita. Seperti itu. Jadi semuanya akan running dengan wizard. Jadi di sini udah ada seperti script-nya ya untuk enabling HA. Gitu. Dan juga setelah kita config HA, maka semuanya akan otomatis udah synchronize ya config-nya. Jadi untuk config-nya kita cukup ganti di satu node atau di satu Nginx instance, maka semua Nginx instance config-nya akan otomatis synchronize seperti itu. Lalu selain itu juga kita udah enable untuk clustering-nya. Jadi dengan Nginx Plus kita bisa clustering juga. Jadi data-data seperti rate limit, sticky sessions, dan juga untuk key value store-nya, itu semuanya ke-share. Jadi memorinya udah ke-share, jadi semuanya akan tahu. Jadi mungkin kayak paling gampangnya kita ambil contoh untuk rate limit ya. Misalnya di server kita rate limit untuk 40, kalau kita pakai yang open source, mungkin kita harus define-nya di per instance 10, 10, 10, 10 ya. Tapi kalau misalnya kita udah menggunakan Nginx Plus, maka kita cukup define rate limit-nya dengan 40, maka dari Nginx Plus sendiri dia akan tahu udah berapa banyak koneksi yang masuk ke masing-masing instance Nginx ini dan akan dikalkulit secara otomatis. Lalu kita ke mode terakhir ya. Jadi ini mode terakhir yang membedakan antara Nginx Open Source dan Nginx Plus. Jadi sebenarnya ini kita bisa bilang ini value-nya di programmability. Jadi untuk key value store ya. Jadi ini saya ambil contohnya untuk di Kubernetes environment ya. Jadi di sini di sebelah kanan saya punya YAML file. Jadi nanti di YAML file ini kita bisa define. Jadi kita anggap kita gunakan Nginx Plus sebagai ingress controller kita. Jadi dengan Nginx Plus sebagai ingress controller kita akan bisa define ya. Jadi di sini sebagai contoh, ketika ada request yang mengandung cookie di dalamnya, mengandung cookie, nama cookie-nya version, dan ada value-nya v2. Gitu. Nah, nanti di dalam ingress controller rules untuk Nginx itu sendiri, kita akan bisa define seperti ini. Jadi kita bisa baca cookie-nya, di mana mengandung cookie version, dan kalau value-nya match versi 2, maka kita akan kirim ke upstream versi 2. Seperti itu. Tapi kalau misalnya nggak ada cookies-nya, maka kita akan kirim ke default upstream versi 1. Nah, dengan Nginx Plus, maka konfigurasi seperti ini akan possible. Jadi kita bisa bilang untuk baik di modern applications ataupun di monolithic ya, atau three-tier applications, web app DB, itu kita bisa manfaatin features key value store-nya. Jadi di situ kita bisa, nggak cuma cookie aja yang kita bisa baca HTTP header-nya atau HTTP body, untuk kita bisa lakukan istilahnya A/B testing ya, atau canary deployment. Jadi kita bisa atur, misalnya contoh user group A, kita bisa lempar ke aplikasi versi 1, ataupun user group B, kita lempar ke aplikasi yang versi 2. Gitu. Lalu juga untuk Nginx Plus ya, tambahan lagi, itu ada feature streaming media. Jadi kalau misalnya yang di Nginx Open Source, dia itu hanya support untuk media Flash dan MP4 ya. Tapi kalau misalnya dengan Nginx Plus, maka kita bisa melakukan adaptive bitrate seperti di YouTube ini. Jadi kita bisa pakai
HLS ataupun HDS untuk video on demand-nya. Jadi kita udah bisa render dari file yang bentuknya Adobe ataupun yang dari Apple. Seperti itu. Dan juga kita bisa kontrol MP4 bandwidth-nya ya. Jadi kalau misalnya video kita bentuknya MP4, kita bisa batasin dia punya bandwidth-nya. Jadi kita nggak akan sampai habisin bandwidth untuk data center kita. Seperti itu. Jadi kita bisa batasin misalnya untuk streaming video ini bandwidth maksimalnya adalah 512 kilobyte misalnya. Dan itu bisa dilakukan hanya dengan Nginx Plus. Baiklah, teman-teman, itu aja secara gamblang ya kita bisa bilang features dari atau yang membedakan features antara Nginx Plus dan Nginx Open Source. Ya, terima kasih teman-teman. Itu aja dari saya. Prohen signing out.